Tadi kalau terangkan masalah kasta yang diciptakan. Ada altum jika ya salah jiwa imarat al-masjidil haram. Kalau menerangkan bolak-balik ya, rata-rata kalau orang alim tahqiq itu tidak begitu ngotot untuk misalnya haji. Dulu itu ada anggapan kalau orang kok merawat Ka'bah itu berarti saktanya tinggi atau orang yang punya kelas tinggi. Karena Ka'bah adalah afdhalul biqah. Cara wong kuno jenis suratul ardi itu bumi napa? Nak ngono sing ngurusi itu bumi ya sangat terhormat. Sementara karena posisi Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali zaman itu Ali juga Islam. Karena dia ini dianggap kastanya rendah, kok merumat Ka'bah, sekedar ibadah tenggiri Ka'bah, bukan apa? Ini ruangan. Malah diusir saking Mekah, diusir saking apa? Ini ruangan tenan, orang Islam tidak salah Pak. Terus teori yang berkembang, nak Ka'bah itu tempat terhormat. Mestinya yang bisa merawat Ka'bah hanya orang-orang yang terhormat. Nak ngono wong sing tersingkir sangka kesempatan merawat Ka'bah dianggap wong bisa. Dalam konteks saat itu tentu Nabi Muhammad dan Sayyidina. Akhirnya kelompok Sayyid Abbas zaman itu sudah kafir. Kelompok Abu Jahal CS, kelompok Umayyah Rabi'ah tambah bangga. Delok oleh Muhammad. Nak pancen dekne wong kafir, mestine diketir iso merawat apa? Berhubung dia wong elek, ditebir iso merawat. Akhirnya mereka ini mengklaim lebih terhormat dibanding Sayyidina Ali, dibanding Nabi Muhammad. Terutama tiang-tiang yang memanitiani panitia haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah sing zaman jahiliyah ditetapkan juga setelah Islam. Jadi haji bergabung oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai zaman apa? Jahiliyah. Tentu dengan banyak penyimpangan. Benar-benar. Sebab itu kehormatan Ka'bah itu sebetulnya bukan secara fisik karena Ka'bahnya, tapi karena iman. Kalau orang itu tidak iman, maka tidak ada kehormatan apa? Ka'bah. Ini perlu diketahui. Kau saat ini tidak mau ngotot, sholat orang benar ngotot haji. Nah haji tidak 30 juta direwangi. KPIH kursus 2 juta direwangi, tapi uang kan kursus sholat 2 juta berarti. Paham ya? Tambah kurang kursus sholat nganti tidak bisa. Padahal lu kursus haji, kira-kira tidak. Lalu rata-rata yang alim-alim takbir itu akan kasih rapat itu Pulau itu entah berapa kali tawarin yang kasih. Sampai kalau kerja sama kampus itu saya ini juga jenengan kasih mana. Aku kasih senang aku bayar buat bukan dari brand pengeran. Itu bukan tanpa alasan, yang jelas haji tetap wajib. Kalau kapan-kapan ini, karena diketir video, aku kan tidak wajib. Dari kalau itu tetap wajib. Nah, oke, kapan-kapan kalau tetap wajib. Begini kalau terang. Ini bersama ngerti sejarah. Ka'bah dulu itu sudah lama menyimpang. Sehingga orang Mekah itu tahunya Ka'bah itu aset ekonomi. Ini gue nggak tahu teman-teman, tidak salah. Ka'bah sudah menjadi daya tarik sedemikian rupa, sehingga punya daya tarik wisata, yaitu yang disebut mausimul haji. Sampai sekarang orang Arab ada yang musim haji, apa? Musim ada. Karena potensi wisata di Ka'bah itu tinggi, dianggap orang Mekah itu bisa makan karena jual Ka'bah, jual daya tarik Ka'bah. Karena semua kabilah seputar Timur Tengah ingin apa haji. Sehingga kegenpat wong Quraisy menguasai Ka'bah dengan format-format, dengan mitos-mitos yang menyimpang, yaitu dikuasai Abu Jahal CS. Sebab itu zaman baik Kanjeng Nabi Abdul Sinten Niku Abraha tertarik menguasai Ka'bah, paling tidak menghancurkan Ka'bah. Dia iri. Wong Mekah itu enake, tanahnya tanduk, modal adol Ka'bah dari nyambung notok langit, itu duit. Jadi dia kabar tandingan. Dia kabar apa? Dia kabar tandingan, salah gak menarik. Dia kalah, dia kabar kuno. Mereka sadarani Al-Baitul Atiq, rumah Nopo kuno. Wah, akhirnya dari Abdawan, angin aturannya menarik, gampang. Yang menarik dihancur. Sebenarnya dua kebijakan Abda, yang dikenal Ashabul Fil, pasukan gajah, kemudian hancur Nopo. Mereka nak Ka'bah itu hancur, berarti potensi wisata haji ke Mekah tidak ada. Nanti dialihkan ke Ka'bah
Abbasiyah. Terus era itu terkenal peristiwa Abbasiyah Fil. Itu kurang ajar. Sebetulnya sentimen kabilah di luar Quraisy itu dengan Ka'bah itu sensitif sekali. Begitu juga menyangkut air Zam-Zam. Abdul Muthalib itu disebut waman hafaroh bi'ro Zam-Zam. Makanya nanti dari Alfian itu Abdul Muthalib disebut waman hafaroh bi'ro Zam-Zam. Orang yang menemukan ulang sumber nama. Kok bila seputar Mekah berhenti-berhenti. Nah daya tariknya Mekah mergo Ka'bah dari Zam-Zam. Iya supaya Zam-Zam itu disupport. Jadi wong usaha itu ana sing akal-akal ngirim delegasi kan nyumpet. Sudah bertahun-tahun dan itu kesumpet. Sampai era Abdul Muthalib lewat mimpi ditemukan lagi. Makanya Zam-Zam itu terus kecelok. Dimulai ke Abdul Muthalib. Sebetulnya bukan bikinnya, tapi menemukan ulang. Kenapa? Menemukan apa? Ulang. Melalui disebut waman hafarot di apa? Ya, saat ini jadi masalah sosial global saat ini. Kalau terang mau bolak-balik. Kalau terang ngaji tempat ini kalau terang. Umpama orang ikhlas, apa rawan ini dia? Kalau mau orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Wah, umpama orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Mereka begini ya, tempat paling sakral pun pada akhirnya nanti jadi aset ekonomi. Ketika Ka'bah mendatangkan aset ekonomi karena orang berduyun-duyun ke situ, mau ditandingi Abraham. Dia mau ditandingi apa? Kemudian era Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad jaya, tidak ada Fatih Mekah. Ini benar. Kabilah-kabilah yang iman kepada Nabi, itu menganggap Nabi itu aset ekonomi. Mereka nak ana apa sentral itu akeh wong sowan, akeh pergerakan sosial, wong berdiri ke Nabi Muhammad. Itu dianggap sentral apa? Cara iki mau ana wae. Yaiku wong sakit ngerayu kanjeng Nabi ya Rasulullah. Sakit itu daerah ketiga. Supaya maju buat jenengan umumno nak sakit itu kota suci. Lah kok tak wong takok, kondo nak pangeran singgung. Jadi Nabi tidak korupsi. Maklumat kau nak sakit kota nopo. Itu sampai dari ayat wa inka julayat sinu naka adillahi auhayna ilaika ditafsir ya alena ghaira wa idzal latakhudhuka nopo khalil. Sejarah sakit berulang tentang Kristiani. Oleh sisi, anggar kota suci mesti daya tarik itu. Ini kalau cerita kuno. Akhirnya Nabi boten turun, Nabi itu Nabi, orang-orang ngomong sing di luar prosedur wahyu. Kota suci Mekah ya Mekah tok. Walhasil orang sakit gak dituruti. Gelo. Mergo nyongko Nabi hikmah. Nabi sing terkenal apian nuruti karepe. Ngono nanti dituruti karepe dadi atas nomor. Ya zaman saya tak terang. Sejarah dunia membuktikan teori ini benar. Wong Eropa sak dunia ora kabeh. Nah, Nabi Isa lahirnya seputar Bethlehem, berbeda jauh para Basilika, Gunung Zion, pokoknya kawasan Ibrani, kawasan Israel, kawasan Israel. Pokoknya keluyar-keluyur Nabi Isa ya kawasan mereka, paham ya? Basilika, nopo Bethlehem, nopo berbeda jauh, kawasan-kawasan. Tapi karena politik, walhasil jadi kota suci Kristen itu Roma. Kalau sudah jadi kota suci, ya ada daya tarik. Ada misa, kemudian mendatangkan devisa. Ada misa orang berduyun-duyun ke Roma. Dan Roma ini bukan klub player. Gue Francisco Totti, Bangsa AS Roma. Klub apa sih Pak? Tapi ujung-ujung menjelma jadi kota apa? Suci. Padahal orang Kristen tak dunia, ujungnya kota suci yang terkait Yesus, di kawasan Udi Palestina. Terus diteruskan tenggene firqah Islam, ini kusiah. Delalah Arab Saudi dikuasai Wahabi. Wahabi bawa partai yang bisa nopo ora tertera kowe lan tafsir. Pokoke dikuasai nopo? Wali zaman ana tragedi Husain. Ning diwan bertokoh sentral kena diduit. Akhirnya Karbala jadi kota suci. Karbala makmur. Sampai saiki Irak ganjur lebur, nah Karbala tetap makmur. Orang tidak berani ngusik Karbala karena sensitif. Kota suci ini wong Syiah. Di Amerika, di apa macam-macam, wong Syiah mati-matian kan satu itu. Mergo Karbala jaga kota apa? Itu pentingnya kota arane apa? Tengah Indonesia gimana?
gunung ngisori wit gede kok. Akhirnya kono sebut ana Mbah Wali sapa ning kono. Itu wae ya dari kota nopo ekonomi. Jadi mulai bisa Nabi Ka'bah Wali mulai bisa nasibe didol mbek wong sing ora ikhlas. Mulane karo ngomong wong ora ikhlas oleh iman rugi. Mergo Nabi ya didol, kota suci ya napa? Mulane Allah ngendikan wong sing ngurusi Ka'bah, sing ngurusi Masjid Haram agar gak iman, derajate ora penting mbek sing ban layak tahunan apa? Gak level dari pengiran gak level. Tukang ngurusi Ka'bah tok kok bandhe wong sing iman gak level. Gak level. Saking bukane Allah, berkah tempat suci itu jadi pusat-pusat sentra-sentra napa? Ekonomi. Apa sing ngoten? Nah sekarang coba di dunia itu kota suci berapa? Berapa sesuatu yang dikatakan suci kemudian jadi aset ekonomi? Di Buddha ada Borobudur. Nanti di Syiah ada Karbala. Di Islam ada Mekah. Di Kristen ada Roma. Nanti di Buddha itu ada puri-puri dan sebagainya. Mulanya ketika ulama-ulama tasawuf, umpama orang ikhlas, orang iman. Karena itu tadi, meskipun to'at lain, nanti pada akhirnya jadi aset ekonomi. Jadi aset apa? Pelatihan mana sih kita jadi duit. Jadi pelatihan surat susu jadi duit. Dan zaman akhir. Konser jadi duit. Sisi wota kubra jadi duit. Pengerak sama mau. Tentu sekolah sirakan. Masuk di rata terus. Kamu jadi duit. Semuanya zaman. Kemudian pun kau paham ya? Ini kumpul kuno. Sebab itu Allah buka ketika uang-uang sing ngurusi Ka'bah hanya karena Ka'bah sesuatu yang terhormat, merasa kastanya lebih tinggi dibanding wong sing iman. Kok Ka'bah tetap terhormat, tapi yang ngurusi atas nama mafia uang itu tetap wong hina, wong napa? Kalau boten kritik Ka'bah ya, boten dukung gitu. Oh ini kehukum, ini apa? Ya ini memang begitu fenomena dunia. Coba sekarang, kota suci itu berapa yang diciptakan umat manusia? Ada Gunung Zion, ada Basilika, ada Roma, ada Ka'bah, ada Medina, ada Borobudur, ada apa? Nah, makanya pulau senang, makanya wiridan dalam haji itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad untuk menghilangkan itu semua. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka ya laka la syarika lak. Itu yang penting, pengakuan akan tauhid. Jadi semua ibadah haji itu sebetulnya kan pengakuan akan tauhid. Tapi kita malah ribet, maksa ngaku hajar aswad, maksa sholat yang multazam, maksa sholat yang makam apa? Sampai di ruang itu soal macam-macam. Itu buat nangsal sebenarnya. Dari dulu tuh lama murid dulu itu mengatakan nak nganggo ngandel cukup pakai isyarat. Sing cara bahasa gaul ya jauh. Itu mulai dulu itu sudah gitu. Itu zaman ulama dulu itu sudah mendesak kalau tidak bisa istalama dari jauh acara biadina orang kobelan apa? Biadina. Luar gampang. Tapi orang kan tidak marem kalau tidak ngambung apa. Paham gitu. Terus niku kenapa Ka'bah itu begitu begitu didewa-dewakan oleh abad zaman dereng Islam. Sebetulnya faktornya ada ekonomi. Karena orang-orang di sekeliling Ka'bah kemudian bisa menentukan format cara takor. Ini belum ada teman. Format cara apa? Jadi itu lewat maja'alawahum bakhirati wala sa'idati wala wasilati wala. Hewan yang disajikan untuk Ka'bah itu syaratnya. Contoh yang lembu. Orang tahu dipadani, orang tahu dua anak. Pokoknya gendut sempurna. Padahal kalau naik di sembelih yang kono, sing mangan daging api, tetap saja hasil Ka'bah. Tuan-tuan terhormat. Sampai Quran buka. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrun la ya'tamuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amu turribat zuhuruha wa an'amul ayat turun asmawa'i alaiha fira'an apa? Jadi sadan hasil Ka'bah cerita misalnya Abu Jahal kan kok ngarep riyen dulune Abdul Hakam dereng Islam namanya apa? Abdul Hakam. Terus Islam ngelari ini Abu Sinten dua ben sing sae-sae. Niku ujung-ujungnya sing mangan di para tokoe. Dong gitu ya. Ya sing apik tetep mursite atau sing mimpin sing
Mulai akhirnya tokoh-tokoh ini bisa manipulasi rakyat Jogowo.